Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Ramadhani, NIM 18043084. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tugas 11. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu dari buku Balzan, Define Decision Support System atau DSS dan Group Decision Support System atau GDSS and describe the role they play in a business. Definisi DSS menurut Sprague dan Carlson yaitu sistem yang berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam rangka memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual dengan cara melalui simulasi yang interaktif di mana data dan model analisis sebagai komponen utamanya. DSS berperan melayani manajemen operasi tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah diselesaikan. Sistem penunjang keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS ialah kombinasi dari komputer komunikasi dan teknologi keputusan yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok. Jadi pada dasarnya tujuan GDSS adalah untuk pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok. GDSS digunakan untuk mengidentifikasikan lebih banyak alternatif pemecahan masalah dan juga sebagai sarana komunikasi yang baik antara para anggota kelompok. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu define expert system and describe the role they play in a business. Sistem pakar adalah suatu komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar dimaksud ini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya seperti dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar merupakan paket perangkat lunak dan paket program komputer yang ditunjuk sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang spesialisasi tertentu, seperti kedokteran, sains, matematika, dan lain-lain. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Baik, pertanyaan ketiga yaitu how can manage use automation, streamlining, and business process reengineering to gain operation efficiency and effectiveness. Yang pertama yaitu mempersingkat proses bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua, otomasi mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Dan yang ketiga yaitu business process reengineering atau BPR, meningkatkan proses dengan merubah alur kerja untuk mencapai faktor penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Baik, pertanyaan keempat yaitu what is artificial intelligence? What are the 5 types of IA system? What application of artificial intelligence over the greatest business value? Jawaban saya, artificial intelligence atau yang lebih sering disingkat dengan AI merupakan kecerdasan buatan atau bikinan atau sebuah kecerdasan yang ditanamkan dalam sistem yang dapat dikelola dalam konteks ilmiah atau artificial intelligence atau inteligensi artifisial. AI bisa juga diartikan sebagai kecerdasan yang berwujud ilmiah. Sistem yang dibenamkan AI biasanya adalah sistem yang berkaitan dengan komputer atau robot. AI sendiri dibuat dan dibenamkan dalam mesin komputer supaya ia bisa mengerjakan pekerjaan layaknya manusia. Hal ini tentu saja akan mempermudah dan mempersingkat suatu pekerjaan agar lebih praktis dan efisien dalam menghemat waktu pekerjaan.
Ada beberapa hal yang agak susah dilakukan oleh manusia tetapi gampang oleh AI. Misalnya adalah mudahnya AI dalam merubah merubah rupa persamaan, membereskan persamaan integral, membuat games, mencetak dokumen, membuat video, dan sebagainya. Sementara itu, ada juga beberapa hal yang mudah dilakukan manusia tetapi agak sulit direalisasikan dalam dunia informatika. Hal ini misalnya adalah begitu mudahnya manusia mengenali wajah, bermain olahraga sepak bola, dan sebagainya. Meski artikel intelligence mempunyai konotasi fiksi ilmiah kuat yang membentuk cabang yang terbilang pokok di dalam ilmu komputer, termasuk yang bersangkut paut dengan perilaku, pembelajaran, serta adaptasi cerdas sebuah mesin. Penelitian dalam AI sangat berkaitan dengan proses pembikinan mesin guna mengotomisasi pekerjaan yang memerlukan kecerdasan. Ada 5 tipe sistem artificial intelligence, yaitu yang pertama, expert system, yaitu program terkomputerisasi yang meniru proses penalaran pakar dalam memecahkan masalah yang sulit. Yang kedua, yaitu neural network, yaitu mencoba meniru cara kerja otak manusia. Yang ketiga, yaitu genetic algorithm, yaitu meniru proses evolusi keberlangsungan hidup untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah. Yang keempat, yaitu intelligent agent, yaitu berbasis pengetahuan yang mencapai tujuan khusus tugas atas nama penggunanya. Yang kelima, yaitu virtual reality atau lingkungan simulasi komputer yang dapat menjadi dunia nyata dan dunia imajinasi. Baik, pertanyaan dari sumber lain, yaitu jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan IS. Apa kesimpulan yang saudara ambil? Contoh hasil dari keputusan dari DSS yaitu DSS untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sekarang ini karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit di bank, membuat bank tersebut harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Sebagai contoh, pemberian kredit Bank BRI memberikan kredit kepada debitur tetapi melalui proses yang harus dilalui. Penyaluran kredit yang berhasil akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya, BRI harus benar-benar hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, BRI harus menilai dulu kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, dirancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik atau biasa dibilang Specific Decision Support System atau disingkat SDSS yang dirancang dengan cara cepat atau quick hit dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS ini menggunakan perangkat lunak Clipper versi 5.2 sebagai DSS tools atau peralatan DSS-nya. Berdasarkan hasil uji coba sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu dan memudahkan pihak pengambil keputusan dan tugasnya menilai kelayakan proposal kredit. Selanjutnya yaitu contoh penerapan GDSS. Dalam pertemuan GDSS umum yang digunakan grup sistem dari University of Arizona, suatu kelompok akan bertemu dalam ruang keputusan. Para peserta akan menulis pendapat mengenai suatu topik dengan menggunakan Electronic Brainstorming atau EBS. Program ini menyediakan komunikasi paralel melalui anonimitas. Komunikasi paralel adalah saat semua peserta menulis pendapat pada saat yang bersamaan. Dan anonimitas adalah saat tak seorang pun mengetahui siapa yang menulis suatu pendapat tertentu. Anonimitas memungkinkan tiap peserta menuliskan apa yang benar-benar dipikirkannya tanpa khawatir diejek oleh anggota kelompok lainnya. Nah, setelah sekitar setengah jam menuliskan berbagai pendapat mengenai topik utama, para anggota kelompok mengumpulkan pendapat-pendapat itu ke dalam berbagai kategori dengan menggunakan program lain yang disebut dengan Idea Organizer. Akhirnya, pada anggota kelompok menggunakan program vote memberi peringkat pada daftar kategori yang diiktisarkan oleh Idea Organizer.
Contoh keputusan berdasarkan AS-nya yaitu sistem pakar dalam perancangan PRIDE atau Principal Interactive Design Expert atau Environment. Sistem pakar dalam perencanaan wood through fabrication application merupakan contoh sistem pakar dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat dengan menggunakan shell sistem pakar, SPS atau Semi Intelligent Process Selector dan analisa pasar untuk komoditi tertentu. Dari contoh tersebut, DSS, GDSS, dan AS memiliki manfaat bagi bisnis, yaitu yang pertama mampu mengambil keputusan, yang kedua langkah-langkah pengambilan keputusan jelas, yang ketiga mudah dikembangkan lebih lanjut, yang keempat memberikan solusi tepat waktu, dan kelima penyimpanan pengetahuan, dan seterusnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis atau harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Tergantung kondisi dan kebutuhan perusahaan. Ada sebagian perusahaan yang membutuhkan DSS dan DSS dan GDSS, seperti halnya perusahaan multinasional yang memiliki struktur pengambilan keputusan yang konkret, sehingga membutuhkan grup dan dalam penerapan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang cukup menggunakan DSS saja, seperti saat perekrutan pegawai. SDM melakukan seleksi agar mendapatkan pegawai yang kompeten. Mengimplementasikan DSS dalam hal ini memberikan solusi yang baik. Dengan adanya prosedur dapat membantu mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan memberikan solusi seleksi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama, why did and then need better data and analytic tools for human resource? What management, organization, and technology factors contribute to Anthem's need for better HR data and analytic? Anthem membutuhkan data dan alat analitik yang lebih baik dari sumber daya manusia untuk meningkatkan program perekrutan perekrutan karyawan dengan pengembangan karyawan, sehingga Departemen SDM dapat menganalisis dan karyawan dapat menyalurkan pendapatnya tentang pengalaman kerja pada perusahaan. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah yang pertama manusia, yang kedua Departemen SDM, dan yang ketiga yaitu portal People Data Center atau biasa dibilang PDC, yaitu portal berbasis cloud yang dashboard intelijen tenaga kerja interaktifnya memungkinkan SDM dan pengguna Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan menggunakan data internal dan pihak ketiga. Pertanyaan 2, describe the business intelligence capabilities of the PDC portal. PDC memungkinkan SDM dan pengguna Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan menggunakan data internal dan pihak ketiga. Portal ini melayani 56.000 karyawan dan menyajikan data dalam dashboard, grafik, laporan, dan format visual lainnya yang mudah dipahami. Fitur kartu skor eksekutif tingkat tinggi dieksplorasi antara metrik SDM dan hasil bisnis untuk digunakan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Satu laporan scorecard menunjukkan hubungan antara pertumbuhan pelanggan, rasio sewa bersih Anthem, dan total biaya terkait dengan tenaga kerja internal dan eksternalnya. Pertanyaan ketiga, what group in the company benefit from Anthem's new analytic tools? Explain your answer. Grup yang mendapatkan manfaat dari analitik baru adalah Departemen Sumber Daya Manusia, karena dengan adanya analitik yaitu PDC dapat melakukan
analisis sentimen, serta adanya tempat bagi karyawan untuk menyalurkan pendapatnya tentang pengalaman kerja. Sistem yang menganalisis sentimen yang sedang membantu manajemen mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko produktivitas selain SDM. Andem juga membantu grup lainnya untuk menggunakan data dengan lebih baik. Karyawan dari area bisnis fungsional lain biasanya memiliki akses hanya ke data untuk unit bisnis mereka. Trial Insight membantu mereka untuk menggabungkan data ini dengan data SDM sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan yang karirnya meningkat dibandingkan karyawan di bagian lain perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, how did Andem new data analytic capabilities change the human resource function at the company? Jawaban dari saya yaitu kemampuan analisis data baru Andem mengubah fungsi SDM pada perusahaan dengan kemampuan melayani 56.000 karyawan dan menyajikan data dalam dashboard, grafik, laporan, dan format visual lainnya yang mudah dipahami. Data SDM dan talent Andem dulunya terkenal di banyak sistem dan spreadsheet yang berbeda sehingga sulit digabungkan dengan dibandingkan. Namun sekarang Andem juga membantu grup lainnya untuk menggunakan data dengan lebih baik. Karyawan dari area bisnis fungsional lain biasanya memiliki akses hanya ke data untuk unit bisnis mereka. Talent Insight membantu mereka menggabungkan data ini dengan data SDM sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan berpotensi tinggi yang karirnya meningkat dibandingkan karyawan di bagian lain perusahaan. Baik, sekian perjawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.